Halo, ketemu kembali di video saya kali ini. Di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang analisa univariat. Analisa univariat ini adalah analisa yang dilakukan untuk menganalisa variabel penelitian. Di sini yang dianalisa adalah per variabel. Nah, di sini untuk analisa univariat itu nantinya akan menghasilkan distribusi frekuensi variabel yang kita teliti untuk setiap kategorinya. Nah, di sini saya contohkan kita menganalisa suatu skripsi dengan judul Gambaran karakteristik subscriber skripsi tesis. Sengaja saya pilih judul seperti ini biar mudah untuk belajar ya. Ini kalau secara real saya harap tidak ada penelitian seperti ini terlalu mudah. Tapi ini untuk percontohan saya bikin judul yang semudah mungkin agar mudah dipahami, karena di sini kita sama-sama mari kita belajar. Skripsi judul gambaran karakteristik subscriber skripsi tesis ini di dalamnya meneliti tentang karakteristik dari responden atau subscriber skripsi tesis. Nah, biasanya di judul seperti ini akan mempunyai tujuan khusus seperti ini. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik jenis kelamin subscriber skripsi tesis. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik umur subscriber skripsi tesis. Dan ketiga, untuk mengetahui karakteristik pekerjaan subscriber skripsi tesis. Nah, jadi terlihat jelas bahwa karakteristik yang diteliti dalam penelitian ini ada 3. Pertama, jenis kelamin, kedua usia, dan ketiga adalah pekerjaan. Nah, sebelum rekan-rekan dimasukkan ke dalam Excel atau ke SPSS nantinya, ada baiknya rekan-rekan memberi pengkodean terlebih dahulu pada setiap jawaban responden. Misalnya, untuk jenis kelamin, kita beri kode 1 jika perempuan, 2 jika laki-laki. Nah, yang selanjutnya karakteristik umur di sini 1 jika 20 kurang dari 20 tahun, 2 jika 20 sampai 30 tahun, 3 jika 31 sampai 40 tahun, dan 4 jika lebih dari 40 tahun. Nah, terakhir karakteristik pekerjaan di sini saya kategorikan menjadi 5. Kita kategorikan menjadi 5, yaitu PNS atau BUMN, yang kemudian kita kode dengan angka 1. Untuk angka 2-nya, kode 2-nya yaitu pegawai swasta. Kode 3-nya adalah pelajar atau mahasiswa. Keempat adalah tidak bekerja atau bukan pelajar. Dan kelima adalah wira swasta. Nah, itu rekan-rekan harus bisa mengkodekan seperti itu. Karena di SPSS itu bermainnya secara pengkodean yang paling besarnya. Nah, setelah rekan-rekan paham untuk hal tersebut, maka langkah selanjutnya kita mencoba menganalisis responden dengan analisa univariat. Misalnya di sini responden berjenis kelamin perempuan dengan usia 25 tahun dan bekerja sebagai pegawai swasta. Nah, kalau kita masukkan berarti kodenya responden itu berjenis kelamin perempuan, berarti kodenya 1, ingat-ingat. Yang kedua berusia 25 tahun, berarti berada di rentang 20 sampai 30. Nah, di sini berarti masuk di kode 2. Dan terakhir, berdasarkan pekerjaan si responden tersebut adalah pegawai swasta, berarti kodenya 2. Nah, kalau diperhatikan berarti kodenya 1 untuk jenis kelamin, 2 untuk umur, dan 2 untuk pekerjaan. 1, 2, 2. Nah, setelah itu
Biar kita mudah, kita masukkan ke dalam Excel. Misalnya seperti ini. Di sini untuk responden pertama tadi jenis kelaminnya perempuan, usianya 25 tahun dan pekerjaannya adalah wira swasta, pegawai swasta. Kodenya tadi kan 122. Nah, begitu juga responden kedua dan selanjutnya. Lakukan pengkodean seperti itu. Oke, kalau masih kurang paham, saya ulangi untuk responden kedua. Misalnya, jenis kelaminnya perempuan, berusia 41 tahun. Pekerjaannya adalah wira swasta. Berarti kalau masuk ke kode perempuan, itu kodenya 1. Yang selanjutnya berusia 41 tahun berarti lebih dari 40, itu kodenya 4, dan wira swasta di sana kodenya adalah 5. Nah, lakukan seperti itu. Nah, di sini saya contohkan kita mempunyai responden sebanyak 175 responden. Anda masukkan semuanya itu ya. Seperti ini, 175 responden. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat di Excel seperti ini, langkah selanjutnya baru dimasukkan ke SPSS. Oke, bentar kita setel lagu ya. Nah, kita masukkan ke SPSS. Di sini SPSS itu ada 2 ya. Untuk di pengkodean pertama itu ada menu data view sama variable view. Nah, biasanya yang tampil pertama itu variable view. Nah, saudara jangan mengcopy atau memasukkan data yang dari Excel tadi ke variable view, tapi ke data view yang sebelah sini ya. Nah, caranya karena kita tadi udah di copy ya, tinggal di blok seluruhnya yang karakteristik hasil pengkodeannya, lalu pindahkan ke sini ke SPSS. Nah, bloknya setelah kita copy tadi dari Excel, blok di sini. Jangan di sini atau di sini. Itu akan salah nanti ke depannya. Blok di situ lalu pastekan. Bisa tekan edit terus paste. Seperti itu. Nah, di sini variabelnya belum jelas karena di sini masih par 001, par 002, par 003. Itu akan membuat kedepannya juga membingungkan. Nah, untuk merubah ini semua, kita kembali ke variabel view ini. Klik variabel view, kita ganti di sini. Untuk par 1 misalnya tadi jenis kelamin, kita ketikkan jenis kelamin. Yang selanjutnya usia, dan yang terakhir adalah pekerjaan. Nah, ini bisa seperti ini, bisa juga langsungkan di sini biar lebih enak ya. Jenis kelamin, ini ketikan kayak yang tadi yang sama ya. Usia sama pekerjaan. Nah, setelah itu sebelum kita menuju yang lain, ini desimal kita nolkan aja biar lebih enak nantinya. Caranya di blok bisa atau dirubah atau bisa. Kalau saya biasa diketik seperti ini. Nah, tadi kita udah melakukan pengkodean. Nah, pengkodean tersebut masuk di bagian value ini. Untuk jenis kelamin tinggal klik di bagian di sejajar dengan jenis kelamin. Nah, kita kodekan tadi. Misalnya kodenya tadi 1 untuk perempuan. Masukannya seperti ini. Terus add, udah kalau udah. Yang kedua, laki-laki kodenya 2. Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nah, add. Setelah itu, karena kategorinya hanya 2, kita tekan OK. Yang selanjutnya, usia. Kita kodekan apa aja tadi. Yang pertama, usia kurang dari 20 tahun. Add.
Yang kedua, usia 20 sampai 30 tahun. Yang ketiga, usianya di sini 31 sampai 40 tahun ya. Dan yang keempat, di sini adalah usia lebih dari 40 tahun. Lalu oke, seperti itu juga. Nah, yang terakhir pekerjaan. Ingat sejajar ya. Yang pertama pekerjaan itu tadi apa? PNS atau BUMN. Yang kedua, pegawai swasta. Yang ketiga adalah pelajar atau mahasiswa. Yang keempat di sini adalah tidak bekerja atau bukan pelajar. Dan yang kelima, wira swasta. Nah, kalau udah Anda tinggal klik OK. Nah, barulah kita membuat analisis univariatnya untuk melihat distribusi frekuensi setiap variabel tadi berdasarkan kategorinya. Nah, caranya setelah Anda ketikkan seperti ini, masuk ke menu analis. Nah, Anda ada beberapa pilihan di situ. Kita pilih yang kedua, deskriptif statistik. Nah, di sini Anda tinggal memilih frekuensi. Nah, Anda masukkan semuanya. Setelah itu tinggal OK. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah kita hitung, di sini respondennya sebanyak 175 responden. Datanya berarti masuk semua dengan benar. Di sini lihat, di sini ada valid dan missing. Kalau ada yang missing berarti kita ada kesalahan penulisan atau salah entry datanya. Nah, di sini bisa kelihatan dari 175 responden sebanyak 85 responden adalah perempuan dan laki-lakinya adalah sebanyak 90 responden. Terus dilihat dari usia. Karakteristik usia subscriber skripsi tesis itu sebanyak 12 responden berusia kurang dari 20 tahun. Usia 20 sampai 30 tahun sebanyak 97 responden, dan usia 31 sampai 40 tahun sebanyak 37 responden, dan terakhir usia lebih dari 40 tahun itu sebanyak 29 responden. Yang selanjutnya adalah pekerjaannya. Nah, kita bisa lihat pekerjaannya PNS atau BUMN-nya sebanyak 27 responden. Pegawai swastanya sebanyak 90 responden. Pelajar atau mahasiswanya sebanyak 23 responden. Tidak bekerja atau bukan pelajar sebanyak 6 responden, dan wira swasta sebanyak 29 responden. Nah, itu cara untuk analisa univariat. Ingat, saya ulangi lagi, ini adalah cara yang paling mudah yang saya contohkan, biar Anda bisa belajar dengan lebih mudah. Ini sebenarnya kalau secara penelitian nanti sebelum memasukkan kategori seperti itu bisa saja ada penilaian. Misalnya untuk pengetahuan kita beri dulu penilaian. Kan biasanya pengetahuan itu antara nilainya kalau benar 1, kalau salah 0. Misalnya dari 10 soal nanti responden bisa ngejawab berapa soal. Nah, nanti ada kategorinya apakah baik, cukup, atau kurang.
Nah, baik cukup kurang itulah yang kemudian masuk ke kategori seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Semoga video yang sangat sederhana ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan rekan-rekan mahasiswa, terutama yang masih awam atau belum paham tentang analisa data dengan SPSS. Nah, mungkin di selanjutnya kita akan berbicara tentang analisa bivariatnya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Silahkan Anda mensubscribe channel saya jika channel saya dianggap bermanfaat. Juga jangan lupa untuk like dan selalu tonton kalau merasa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam perjuangan, salam sukses untuk Anda semua.